Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifilahi Rodatul Adawiyah As-Sultan dengan NIM 21184202012 dari Matematika 2021A dari kelompok 5. Saya di sini akan membahas tentang materi 5 subbab 1 tentang persamaan luasan berderajat 2. Persamaan luasan berderajat 2 itu tentang menggerakkan suatu irisan kerucut dengan aturan-aturan tertentu. Pada pembahasan saya akan membahas suatu irisan kerucut berupa elips dengan pada bidang tertentu dengan aturan-aturan tertentu, yaitu yang pertama, apabila suatu elips terletak pada bidang X, O, Y, maka persamaannya Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, apabila suatu elips terletak pada bidang Y, O, Z, maka persamaannya X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kedua elips di atas mempunyai puncak-puncak yang sama, yaitu pada sumbu Y. Selanjutnya, apabila suatu elips terletak pada bidang X, O, Y, digerakkan dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, bidangnya selalu sejajar dengan bidang X, O, Y. Yang kedua, titik pusatnya tetap pada sumbu Z. Yang ketiga, dua dari puncaknya selalu terletak pada elips yang terletak pada bidang Y, O, Z. Yang keempat, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Saya menggunakan GeoGebra untuk menunjukkan suatu bidang X sama dengan 0. Sehingga bidang yang dihasilkan seperti ini. Untuk sumbu yang berwarna biru, itu merupakan sumbu Z. Dan untuk sumbu yang berwarna hijau ini merupakan sumbu X. Dan untuk sumbu yang berwarna merah ini merupakan sumbu Y. Ini merupakan bidang dari X sama dengan 0. Seperti ini. Untuk yang kedua, ini merupakan bidang dari Y sama dengan 0. Jadi seperti ini. Yang ketiga, Z sama dengan 0. Seperti ini. Dan sumbu-sumbunya itu terletak pada Z. Z ini sumbu biru. Sumbu yang berwarna biru. Untuk yang pertama tadi, terletak pada bidang Y, O, Z. Jadi persamaannya X sama dengan 0 dengan Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga bidang ruangnya seperti ini. Ini dilihat dari kiri dan kanan. Seperti ini. Yang kedua, elips terletak pada bidang X, O, Y. Maka persamaannya Z sama dengan 0. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga seperti ini. Jika dilihat ini dari atas ke bawah. Bidang ruangnya seperti ini. Jadi, elips pada bidang Y, O, Z merupakan garis arah dari elips-elips yang bergerak. Dan menghasilkan suatu persamaan. Misalkan elipsnya terletak pada bidang X, O, Y, maka persamaannya Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya apabila
X0 itu berturut-turut sejajar dengan sumbu X. Dan Y0 berturut-turut sejajar dengan sumbu Y. Dengan memenuhi aturan ABC, maka memperoleh titik 0, Y0, lambda yang terletak pada elips YOZ tadi dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga memenuhi persamaan menjadi seperti ini. Y0 kuadrat per B kuadrat plus lambda kuadrat. Lambda ini merupakan lambda itu sama dengan Z. Jadi Z kuadrat kita ganti dengan lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga menghasilkan suatu persamaan Y0 kuadrat. Ini yang kita cari untuk mensubstitusikan persamaan selanjutnya. Sehingga menghasilkan B kuadrat kali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya, dengan aturan A, B, dan D, maka dipenuhi X0 per Y0 itu nilainya A per B. Atau kita harus mencari nilai dari X0 kuadrat tersebut. Sehingga A kuadrat per B kuadrat kali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali nilai Y0 kuadrat itu tadi, yaitu B kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat. Ini B kuadrat sama B kuadrat bisa kita coret sehingga menghasilkan A kuadrat kali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat itu sama dengan hasilnya X0 kuadrat. Jadi persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda bisa ditulis dengan Z sama dengan lambda X kuadrat per X0 kuadrat plus Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1 atau Z sama dengan lambda X kuadrat per ini nilainya dari X0 kuadrat kita masukkan yaitu A kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat kali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat. Ini hasil dari nilai Y0 kuadrat sama dengan 1. Di sini kita harus mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Sehingga lambdanya di sini kita ganti dengan nilai Z. Sehingga menjadi A di sini kita ganti dengan Z lambdanya untuk eliminasi lambda tersebut. Dan sama dengan 1, di sini kita kalikan dengan 1 min Z kuadrat per C kuadrat. Sehingga di sini bisa dicoret, di sini bisa dicoret, dan dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 min Z kuadrat per C kuadrat. Lalu kita pindah ruaskan menjadi persamaan ini. X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Sehingga persamaan ini merupakan persamaan elipsoida dengan titik pusat 0 dan sumbu-sumbunya berimpit dengan sumbu-sumbu koordinat. Jika dua di antara A, B, dan C adalah sama, maka elipsoida tersebut merupakan suatu elipsoida putaran. Jika A sama dengan B sama dengan C, maka elipsoida tersebut merupakan bola. Apabila nilai dari A sama dengan B sama dengan C itu nilainya sama, maka memperoleh suatu bidang ruang elips berupa bola. Seperti ini. Saya akan menunjukkan dari GeoGebra
yang sudah saya kerjakan. Ini. Di sini nilai A, B, dan C itu sama. Ini dari persamaan tadi, dengan nilai A, B, dan C-nya itu saya nilai 2, X kuadrat per 2 plus Y kuadrat per 2 plus Z kuadrat per 2 sama dengan 1, maka yang dihasilkan bidang ruangnya bola, sama, seperti yang ada di PPT saya tadi. Seperti ini. Bidangnya sama. Antara A, B, dan C itu sama, sehingga menghasilkan suatu bola. Apabila kita tarik ke belakang, ini saya tarik ke belakang menjadi sebuah titik ini. Apabila saya tarik ke depan, akan menjadi sebuah bola seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Yang kedua, apabila suatu nilai A, B, dan C-nya itu berbeda, maka menghasilkan suatu bidang ruang seperti ini. Ini bentuknya seperti telur ayam atau kapsul. Ini. X kuadrat per 16 ini nilai dari A, Y kuadrat per 9 nilai B, plus Z kuadrat per 4 ini nilai C sama dengan 1, sehingga menghasilkan bentuk seperti ini, bidang seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.